Ya, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas bab 2 terkait dengan proses dan fase-fase perkembangan. Jadi kemarin kalian sudah mencoba untuk membuat proses dan fase-fase pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kenyataan yang kalian rasakan dari lahir sampai sekarang. Sekarang kita akan mempelajarinya secara teorinya, begitu. Apakah sama atau tidak. Untuk mahasiswa kependidikan, terlebih lagi khususnya untuk program studi PGSD memang sangat memerlukan sekali pengetahuan terkait dengan proses dan fase-fase perkembangan. Mengapa? Karena kan kalian nanti ketika sudah bekerja, orientasinya kan lebih ke menjadi guru ya, khususnya guru sekolah dasar. Dan ketika bekerja akan berhadapan dengan individu atau anak usia sekolah dasar seperti itu. Bukan dengan benda mati. Kalau benda mati, kita tidak perlu memahami tahapan-tahapan atau perkembangan dari benda mati itu sendiri seperti itu. Namun lebih ke komponen-komponennya. Namun ketika kalian bekerja dengan makhluk hidup, ya siswa manusia itu, kalian perlu mengetahui proses dan fase-fase perkembangan. Ketika kalian menghadapi siswa usia sekolah dasar yang usianya 7 sampai berapa? Berarti 7 sampai 13 tahun itu kira-kira saya harus bagaimana? Otomatis kan kalian harus mengetahui ketika usia 7 dia biasanya lebih suka apa, minatnya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Mahasiswa pendidikan memang karena bekerjanya itu berhubungan dengan siswa, kemudian melakukan proses belajar mengajar, kemudian ketika proses belajar mengajar otomatis mempunyai tujuan pembelajaran juga supaya siswanya bisa mencapai tujuan. Ya, secara tidak langsung juga gurunya harus memahami karakteristik siswanya begitu. Jadi jika kita mengharapkan atau kalian nanti mengharapkan dapat mengajar dengan seefektif mungkin, itu ya kalian nanti harus memahami anak didik kalian, memahami perkembangan mereka, bagaimana cara mereka berpikir, merasakan cara mereka bertindak pada usia yang berbeda-beda. Kelas 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4, 5, 6 bagaimana. Tentu pula dengan pengalaman mereka dari keluarga yang berbeda-beda seperti itu. Maka dari itu kalian harus siap ketika menghadapi anak yang begini, anak yang begitu seperti itu. Jadi berbagai pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak mungkin tidak hanya di PGSD saja, di PG PAUD, PGTK, mungkin juga di prodi-prodi yang lainnya pun yang membutuhkan terkait ilmuwan atau pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Bahkan saya dulu mendapatkan materi ini di S1 maupun S2. Jadi di S2 lebih mendalam lagi begitu. Dan materi-materi seperti ini itu biasanya akan muncul ketika kalian mengikuti tes-tes, misalkan tes masuk PPG, program profesi guru. Biasanya ada soal-soal yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, gitu. Atau tes mungkin ketika sudah jadi guru, ada tes-tes terkait dengan pengetahuan guru, itu juga ada materi-materi seperti ini. Jadi tolong materi ini bisa dipahami, dicerna, dan diingat, dilaksanakan sampai nanti seperti itu. Kemudian saya share screen materi terlebih dahulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Bilang.
Sudah apa belum? Bisa ya? Nah. Sudah. Sudah keluar slide-nya? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Proses dan fase-fase perkembangan. Perkembangan individu dalam konteks belajar. Jadi karena kita di sini masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi ketika kita mempelajari terkait dengan perkembangan individu, itu sudah pastinya dalam konteks atau relevan dengan apa pekerjaan kita terkait dengan pembelajaran. Jadi perkembangan individu dalam konteks belajar. Ketika siswa itu belajar itu bagaimana seperti itu. Mempelajari hal itu. Jadi menurut Thohirin itu ada 3. Yang pertama, praktek mengajar yang efektif didasarkan atas perkembangan, kematangan, dan kesiapan siswa. Jadi ketika kita berkeinginan untuk mencapai keefektifan dalam mengajar, berarti kita juga harus tahu perkembangan, kematangan, dan kesiapan siswa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita diutus untuk mengajar kelas 6 misalkan, kita harus tahu dulu kelas 6 itu karakteristiknya bagaimana. Bahkan kemungkinan setiap SD, setiap daerah itu berbeda-beda begitu. Namun ada poin-poin yang memang ada kesamaannya, secara umumnya ada. Jadi kita harus tahu dulu kematangan dan kesiapan siswa. Kemudian yang kedua, pendidikan yang mengabaikan sebentar, ada background. Kemudian yang kedua, pendidikan yang mengabaikan prinsip-prinsip perkembangan akan mengalami hambatan dan kegagalan. Kenapa? Kalau memang pendidikan itu mengabaikan prinsip-prinsip perkembangan, berarti ketika menentukan kurikulum, ketika menentukan materi pelajaran, ketika menyusun soal, itu tidak disesuaikan dengan perkembangan siswa. Asal saja. Untuk materi untuk kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, itu tidak ada atau tidak mengacu pada perkembangan kognitif siswanya. Ya, pasti akan tidak tepat sasarannya seperti itu. Itu jika mengabaikan prinsip-prinsip perkembangan. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu sendiri merupakan proses perkembangan. Ya sudah pasti ya, pendidikan merupakan proses perkembangan. Bahkan pendidikan di Indonesia dari awal dulu adanya Indonesia sampai sekarang pun merupakan sebuah proses menjadi pendidikan yang lebih baik seperti itu. Buktinya dengan kurikulum, adanya kurikulum di Indonesia sampai sekarang ini itu sudah melakukan perubahan sebanyak 12 kali. Sampai yang sekarang itu yang terbaru, kurikulum prototipe Merdeka Belajar. Itu yang memang belum diterapkan ya, namun sudah ada, sudah mulai mau disosialisasikan. Sudah 12 kali, otomatis sudah mengalami proses perkembangan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu terkait dengan perkembangan individu dalam konteks belajar, dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Kita sebagai guru memang harus tidak boleh mengabaikan yang namanya prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Apa yang mau ditanyakan tidak? Ini slide-nya itu tuh apa? Slide-nya nyala tuh? Nyala, Bu. PowerPoint. Iya. Ketika saya nyalakan ini, kelihatan nggak PDF-nya? Ini saya sedang membuka PDF. Kelihatan nggak?
Enggak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. PowerPoint saja, Bu. Oh, PowerPoint saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ya? Oke, kalau belum, kita lanjutkan ke ini kemungkinan sudah kita pelajari kemarin ya, kalau nggak salah, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaannya bagaimana? Sudah tahu ya kalau ini ya? Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, terkait dengan jumlah, ukuran, mungkin dulu ketika kalian kecil, ketika kalian kemarin menuliskan di tabel itu, ketika kecil kalian mungkin masih gundul, gitu. Kemudian sekarang sudah memiliki rambut panjang seperti itu. Atau mungkin dari segi suara juga bisa. Dulu waktu kecil suaranya kecil, melengking, lucu, imut. Ketika sudah besar, suaranya akan berbeda lagi. Itu juga termasuk pertumbuhan. Kemudian kalau perkembangan, itu lebih ke kualitatifnya. Gitu. Lebih ke pemikirannya, pola pikirannya, itu perkembangan. Mungkin dulu ketika kalian sedang atau masih kecil, kalian masih belum dewasa, masih egois seperti itu. Kemudian semakin besar kalian sudah mengurangi rasa ego tersebut. Itu juga masuk ke perkembangan. Gitu. Walaupun memang kadang antara pertumbuhan dan perkembangan agak sedikit mirip, namun ada bedanya. Yang jelas kalau pertumbuhan itu dalam bentuk fisiknya seperti itu. Kalau perkembangan itu yang tidak terlihat. Mungkin lebih mudahnya seperti itu. Namun tidak semua perubahan dinamakan pertumbuhan atau perkembangan. Contohnya misalkan sakit, kecelakaan itu kan mohon maaf mungkin yang sebelumnya normal kakinya 2 kemudian ada kecelakaan menjadi cacat atau bagaimana, itu kan bukan perubahan, itu bukan pertumbuhan ya atau perkembangan, namun itu sebuah kecelakaan atau sakit, lah itu tidak termasuk pertumbuhan atau perkembangan. Kemudian perkembangan pertumbuhan setiap individu, setiap anak, setiap manusia itu merupakan sebuah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah yang lebih sempurna lagi. Namun hal-hal tersebut atau proses tersebut itu tidak dapat diulang kembali. Jadi kalau misalkan waktu kecil, kan ada ini kalau dalam dunia parenting ya, itu ada tahapan-tahapan atau tugas-tugas perkembangan setiap anak. Misalkan usia 8 sampai 9 bulan atau 7 sampai 9 bulan itu tahapannya merangkak begitu. Namun kadang ada yang tidak merangkak, langsung jalan. Kan tidak akan mengulangi tahapan merangkak itu, jadi ya langsung jalan dilewati. Jadi pertumbuhan dan perkembangan setiap anak juga berbeda-beda. Ada yang tadi ada masuk ke tahapan merangkak, kemudian berdiri, jalan. Ada yang langsung berdiri, kemudian jalan, berbeda. Kecepatannya pun berbeda. Beda, ada yang 9 bulan sudah jalan, ada yang 1 tahun baru jalan, bahkan ada yang 2 tahun baru jalan. Seperti itu. Jadi berbeda-beda, tergantung individu masing-masing. Namun, jangan terlalu meremehkan tahapan tersebut. Jadi ketika mungkin kalian di sini ya, yang nanti jadi ibu atau jadi bapak, ketika 9 tahun misalkan belum merangkak, atau 10 tahun belum, sebagai orang tua harus menstimulasi, memberikan stimulasi supaya mereka atau anak kita itu mulai belajar melangkah bagaimana. Jadi jangan dibiarkan. Ketika mempunyai anak dari bayi sampai 2 tahun, bahkan sampai besar ini jangan dibiarkan untuk melalui prosesnya sendiri. Namun sebagai orang tua harus menstimulasi. Umur 3 tahun sampai 4 tahun, dia harus sudah misalkan harus sudah bisa tengkurap, tapi kok belum bisa distimulasi. Itu ada ilmunya sendiri. Jadi bukan dibiarkan, namun harus diarahkan. Cara mengarahkannya menggunakan stimulasi. Gitu ya.
terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada ahli psikologi yang menyampaikan bahwa individu biasanya mengalami dua masa pancaroba atau masa krisis. Di mana masa krisis atau masa pancaroba itu disebut dengan trots. Ingat ya, trots itu masa pancaroba atau masa krisis, ada dua, yaitu periode pertama dan periode kedua. Periode pertama itu terjadi pada usia 2-3 tahun. Dengan ciri utama anak menjadi egois, selalu mendahulukan kepentingan sendiri. Jadi tahapan ini itu sudah sewajarnya. Jadi ketika ada anak usia 2-3 tahun, dia kok egois, dia kok mau menang sendiri, itu sudah dikatakan wajar. Namun tetap kita arahkan supaya tidak egois, tidak menang sendiri seperti itu. Jadi bukan suatu atau anak tersebut kok tidak baik atau anak tersebut kok egois. Tidak, itu memang sudah tahapannya. Anak usia segitu itu kadang ada yang pinjam mainannya nggak boleh. Mainannya hanya untuk dia sendiri seperti itu. Itu sudah wajar, namun diberitahu atau diarahkan ke yang benar. Itu periode pertama. Kemudian periode kedua terjadi pada usia 14-17 tahun. Dengan ciri utama sering membantah orang tuanya dan cenderung mencari identitas diri. Ini usia SMP. SMP SMA ya, SMP masuk SMA. Biasanya ada yang memang membantah orang tua juga, ada yang sedang mencari identitas diri, mencari jati diri, itu SMP SMA. Jadi kadang kalau SMP dan SMA itu ada yang mengatakan masih labil, ya betul memang, karena sedang mencari identitas diri, mencari jati diri. Saya ini siapa ya? Saya ini mau jadi apa ya? Seperti itu. Saya senangnya apa? Saya hobinya apa? Itu SMP dan SMA. Kalau yang perkuliahan itu biasanya melanjutkan ketika dia sudah mendapatkan jati diri. Itu individu menurut ahli psikologi mengalami dua pancaroba tadi itu. Jadi ada dua periode di usia 2-3 dan usia 14-17. Maksudnya itu masa-masa krisis, masa-masa krisis, masa-masa ada suatu hal kok kayak nggak wajar ya seperti itu, padahal itu wajar. Itu kemudian slide selanjutnya, setiap individu memiliki tempo atau kecepatan yang bervariasi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan, perkembangan setiap individu itu memiliki variasi yang berbeda-beda, kecepatannya yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang seperti itu. Kemudian kenapa bisa cepat, kenapa bisa lambat, itu memang ada faktor-faktornya. Ini faktor-faktornya. Ada dua ahli. Ada yang mengatakan ada 3 ini, nativisme, empirisme, dan konvergensi. Ada yang menyampaikan kenapa adanya perkembangan yang kecepatannya berbeda, karena pembawaan, karena lingkungan, karena ketentuan Allah. Jadi ada dua pendapat. Kalau yang pertama, nativisme, itu artinya ditentukan oleh faktor bawaan atau dibawa sejak lahir. Kadang ada yang mengatakan bahwa kok si anak ini pintar ya, itu udah bawaan dari lahir karena orang tuanya pintar, itu berarti paham nativisme. Gitu. Kemudian menekankan peranan bakat dalam pendidikan, pedagogik, pesimisme seperti itu. Jadi dalam nativisme ini itu lebih percaya pada keturunan, gitu. Faktor pembawaan sejak lahir.
atau secara biologis. Itu aliran nativisme seperti itu. Jadi unsur-unsur pembawaannya misalkan dari sisi fisiknya, kemudian perkembangan kognitifnya. Kadang kalau fisik kan kok dia mirip ibunya ya, mirip bapaknya ya. Nah, itu karena pembawaan dibawa sejak lahir. Kadang pinter, oh dia pinter karena bapak ibunya memang pinter seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Kemudian tadi dalam dunia pendidikan paham tadi nativisme itu dinamakan paham pedagogik pesimisme. Jadi hal tersebut itu bisa disebabkan karena aliran nativisme itu memandang bahwa segala sesuatu itu apa ya, termasuk dengan adanya pendidikan itu menganggap bahwa pengalaman dan pendidikan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan anak. Jadinya dengan adanya ini menurut paham nativisme ya, mohon maaf ditekankan, paham nativisme itu menganggap bahwa dengan adanya pendidikan itu tidak akan mengubah kemampuan siswa yang awalnya mungkin biasa saja menjadi pintar, itu pahamnya tidak seperti itu. Jadi mereka pintar ya karena bawaan dari lahir, bukan karena proses pendidikan seperti itu. Ada yang paham seperti itu, bukan berarti kita harus memahami itu. Tidak, kita nanti bisa pilih yang mana. Kita aliran yang mana seperti itu. Ingat ya, nativisme itu ditentukan oleh faktor bawaan. Mereka menganggap bahwa anak, contoh anak yang pintar itu ya karena bawaan sejak lahir, bukan karena adanya proses pendidikan. Jadi adanya proses pendidikan atau tidak, ya mereka bakalan pintar seperti itu. Adanya proses pendidikan atau tidak, ya mereka bakalan kurang cerdas, kurang pintar karena keturunannya kurang pintar seperti itu. Ada yang beraliran seperti itu. Kemudian kalau paham empirisme itu kebalikannya nativisme. Jadi penentu perkembangan di sini adalah faktor lingkungan. Pendidikan bisa menjadikan anak berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini kebalikannya nativisme. Kalau tadi sesuai dengan bawaan keturunan, kalau ini dengan adanya proses pendidikan itu anak akan menjadi berkembang sesuai dengan keinginannya. Jadi bukan atas dasar keturunan. Kalau empirisme, namun perubahan di lingkungannya itu juga bisa merubah dia. Yang terakhir, aliran konvergensi atau perpaduan, gabungan antara empirisme dan nativisme. Perkembangan anak dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya. Itu pembawaan itu bahan dasarnya. Misalkan kalian memang dari orang tuanya mungkin cerdas-cerdas seperti itu sebagai bahan dasarnya. Namun ada faktor lingkungan yang bisa mengasah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Itu paham konvergensi. Kalau saya sendiri pribadi itu lebih yang perpaduan. Gitu. Nah, ada yang bertanya? Atau mungkin sharing terkait dengan pengalaman kalian? Ada tidak? Apa tidur nih? Tidak tidur ya? Satu lagi nanti coba kalian on cam menyelesaikan faktor-faktor ini. Yang kedua, dari ahli yang kedua, itu faktor yang mempengaruhi proses perkembangan. Ada 3 juga, ada pembawaan, lingkungan, dan ketentuan Allah. Sama ya, kalau tadi pembawaan itu sama dengan nativisme. Lingkungan sama dengan empirisme. Namun kalau yang ketentuan Allah itu ya memang takdir dari Allah. Gitu. Ada yang beranggapan seperti itu. Pembawaan sama fitrah, petunjuk untuk menjadi lebih baik, akal nurani. Sama ini seperti tadi. Kemudian kalau lingkungan, orang tua, keluarga, itu akan mempengaruhi agama dan moral anak. Ini sangat betul sekali. Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pertama, sekolah pertama, dan utama yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Seperti itu. Namun kalau yang ketiga, ketentuan Allah dapat mempengaruhi langsung jika Allah menghendaki. Itu juga betul juga, kita harus percaya dengan hal tersebut. Jadi ada 2 ahli yang menyampaikan. Yang pertama ada natif, empiris, dan konvergensi. Yang kedua ada yang menyatakan pembawaan, lingkungan, dan ketentuan
Nah, bedanya di yang ketiga. Itu faktor yang mempengaruhi. Oke. Sekarang saya coba deh kalian buka kameranya. Sedang menyimak atau tidak? Ayo. Lagi pada di mana ini? Di rumah, Bu. Ada yang lagi di jalan? Ada. Ya, hati-hati ya yang di jalan ya, berhenti dulu ya. Jangan motoran sambil kuliah ya. Entar, Pak, Bu. Tadi kedengeran. Berhenti dulu. Yang lain sedang di mana? Lagi. Di rumah, Bu. Di Di rumah warung, Bu. Oh, di warung. Ada yang sedang makan siang sambil kuliah. Oke, nggak apa-apa. Masih bisa menyempatkan waktu, sudah bagus. Jadi tadi ya, sampai ke faktor yang mempengaruhi perkembangan. Beb. Coba saya tes. Tes apa ya? Kefokusan kalian deh. Tapi tolong kameranya dibuka. Ini ada 3 slide ternyata. Kameranya dibuka coba. Kok hanya 66 ya mahasiswanya ya? 66 dibagi 3 kelas. Ini berapa? 20-an. Kondangan. Cuma 22 ini sekelas. Coba kameranya di-on kan. Coba. Banyak ini yang belum on. Ya, bagian awal malah belum on ini. Slide pertama belum on ini. Kavin, Andi, Pinto. Oke, coba saya cek kefokusan kalian. Kalian perhatikan petunjuknya ya. Sedikit relaksasi. Petunjuknya ketika saya menyampaikan kata saya bilang, misalkan saya bilang hidung, kalian harus pegang hidung. Ya. Ketika menyampaikan saya bilang kepala, kalian harus pegang kepala. Gitu? Paham? Petunjuknya. Paham, Bu. Ketika saya menyampaikan kata saya bilang kepala, kalian pegang saya bilang hidung, begitu. Paham ya? Coba. Saya bilang pipi. Tangan satu enggak apa-apa, mungkin yang satu pegang HP. Saya bilang alis. Hidung. Kan saya tidak bilang saya bilang, tadi kan hidung aja, kok kena ada yang pegang hidung. Nah, petunjuknya apa? Petunjuknya ketika saya menyampaikan saya bilang gitu ya. Belum fokus ini berarti. Saya bilang kepala. Saya bilang pipi. Saya bilang pundak. Kepala. Hidung. Oke, sip. Tadi belum fokus ya, yang pertama, yang kedua kalian sudah mulai fokus. Oke. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Masih separuh perjalanan tadi. Kita lanjut lagi. Slide yang mana tadi? Oh, ini prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Egen dan Kocak. Oh, Kocak lucu ya. 2004.
Ada 7. Yang pertama, belajar berkontribusi dalam pengembangan. Yang kedua adalah pengalaman dapat memperkuat perkembangan. Yang ketiga, interaksi sosial akan memberikan kesempatan anak untuk belajar. Yang keempat, bahasa merupakan media untuk berpikir dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kelima, kemampuan yang dimiliki diperoleh secara bertahap. Yang keenam, individu berkembang pada rentangan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh, perkembangan dipengaruhi oleh kematangan genetik dan terkait dengan usia individu. Yang pertama tadi belajar berkaitan dengan dalam pengembangan. Maksudnya adalah belajar berkaitan dengan peningkatan pemahaman, kemudian jadi dengan adanya belajar itu nanti pasti akan meningkatkan pemahaman kalian, meningkatkan kemampuan kalian atau keterampilan kalian. Itu maksudnya seperti itu. Dengan adanya belajar nanti akan berkontribusi dalam pengembangan. Pengembangan dalam hal pemahaman, keterampilan, ataupun pengetahuan. Kemudian yang kedua, pengalaman dapat memperkuat perkembangan. Misalnya anak-anak yang mempunyai orang tua yang kebiasaannya membaca dan berdiskusi dengan anak-anaknya. Kan kadang ada yang seperti itu ya. Ada orang tua yang memang suka membaca buku, sering mengajak anaknya diskusi seperti itu akan memberikan manfaat pada anak ketika belajar di sekolah. Itu merupakan pengalaman mereka di keluarganya. Jadi akan ada perbedaan nanti setiap anak yang akan kalian ajar nanti, karena mempunyai background keluarga yang berbeda-beda, pasti pengalaman yang mereka dapatkan, pengalaman yang mereka punya, pasti juga akan berbeda-beda. Kalau misalkan di rumahnya dari sisi orang tuanya mungkin agak kurang perhatian, ya pasti mereka di sekolah akan seperti apa juga akan berbeda dengan teman-teman yang memang diperhatikan sama orang tuanya. Contohnya tadi ketika dari orang tuanya ada yang suka baca, senang mengajak anak diskusi, biasanya anak tersebut ketika di kelas itu lebih lebih kritis, lebih mau mengajukan pendapat seperti itu. Kemudian yang ketiga, interaksi sosial akan memberikan kesempatan pada anak untuk belajar berbagi, kemudian membandingkan pengetahuan dengan anak-anak yang lain. Jadi dengan kalian saja contohnya ya, ketika kalian sedang berinteraksi dengan teman kalian, dengan kelompok kalian kan akan tahu si A bagaimana, si B bagaimana, seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi prinsip-prinsip perkembangan seperti itu. Kemudian yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan media dalam berpikir, berbagi ide dan pengalaman sosial. Maksudnya ketika kita akan berkomunikasi dengan orang, dengan teman kita, dengan guru kita, dengan anak didik kita, itu kan menggunakan bahasa. Apa yang dipikirkan kita, ketika kita akan tuangkan, ketika kita akan sampaikan ke orang lain, itu kan medianya adalah bahasa. Seperti itu. Kemudian yang kelima, kemampuan yang dimiliki individu diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi kita mempunyai keterampilan, kita mempunyai pemahaman, pasti apa yang kita miliki tersebut diperolehnya tidak secara tiba-tiba. Tiba-tiba turun dari langit, kita tiba-tiba bisa, kan nggak mungkin. Jadi kita butuh proses yang namanya belajar bertahap. Gitu. Kemudian yang keenam, ini tadi individu berkembang pada rentangan yang berbeda-beda. Walaupun memang ada tahapannya, panduannya, umur sekian harus bisa ini, umur sekian harus bisa ini, namun itu hanya batas pedoman, panduan begitu. Dan yang namanya individu pasti perkembangannya berbeda-beda. Namun kalau ketika sudah ada panduan, ya alangkah baiknya kita bisa menstimulasinya. Misalkan seperti yang tadi saya contohkan tadi itu, atau pendewasaan setiap orang itu kan juga berbeda-beda.
beda. Ada yang SMA mungkin sudah dewasa, ada yang SMP mungkin sudah dewasa, karena memang pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan itu yang bisa mendewasakan mereka. Nah, itulah mengapa pendewasaan seorang itu berbeda-beda. Ada yang sudah besar, mungkin kalian nonton podcast atau di Instagram terkait dengan Livi Renata. Nah, itu kan sudah usia dewasa ya, tapi kan apa yang dia ketahui itu mungkin lebih sedikit ya kalau terkait dengan yang ada di Indonesia ya, dengan kita seperti itu. Itu kan salah satu contoh perkembangan orang yang berbeda-beda. Mungkin juga apa yang kita ketahui, apa yang dia ketahui belum tentu juga kita ketahui. Itu kan karena pengalaman hidup dia dan kita itu berbeda. Kemudian dari sisi background orang tuanya juga berbeda. Apa yang dia dapat itu berbeda dengan yang kita dapat. Kemudian yang terakhir, perkembangan dipengaruhi oleh kematangan genetik dan terkait dengan usia individu. Jadi perkembangan ini secara umum itu misalkan seorang anak yang berusia 10 tahun misalkan akan berhasil berlari lebih cepat dibandingkan dengan anak yang 5 tahun misalkan seperti itu. Itu kan dipengaruhi oleh kematangan. Itu prinsip-prinsip perkembangan menurut Eigen. Kemudian kalau menurut Ormrod itu ada 5. Kalau Eigen ada 7, kalau Ormrod itu ada 5. Yang pertama yaitu terkait dengan urutan perkembangan yang cukup dapat diprediksi. Karena apa? Karena sudah ada panduannya. Misalkan anak usia kelas 1 itu harus sudah bisa apa? Membaca, menulis, berhitung seperti itu. Urut-urutannya sudah diprediksikan. Yang namanya prediksi tidak harus tepat sesuai banget, tapi sekitaran itu seperti itu untuk tahunnya. Itu yang urutan perkembangan cukup dapat diprediksi. Meskipun anak-anak hidup misalkan dalam lingkungan atau kebudayaan yang berbeda-beda antara Indonesia dan Amerika, Inggris, walaupun seperti itu, namun urutan perkembangannya itu tidak jauh berbeda. Misalkan anak jalan usianya biasanya 1 tahun 13 bulan, di sana pun seperti itu. Kemudian yang kedua, anak berkembang dengan laju yang berbeda. Seperti yang tadi yang saya sampaikan, setiap anak mempunyai perkembangan yang berbeda-beda, tidak boleh dipaksakan harus sama persis. Karena dari keluarga yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ini kadang perkembangan ditandai dengan periode yang relatif cepat di antara periode yang lambat. Kadang ada yang ketika usia mungkin di bawah 5 tahun, perkembangannya cepat sekali. Namun ketika sudah SMA itu mulai lambat. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kelima, faktor bawaan atau keturunan dan lingkungan itu saling terkait dalam memengaruhi perkembangan. Ini yang seperti halnya yang tadi, faktor yang mempengaruhi. Kemudian, yang keempat belum, awal kemajuan perkembangan hampir pasti memberikan fondasi. Maksudnya ketika contoh anak kecil ya, ketika anak itu sudah bisa tengkurap, misalkan, itu kan fondasi mereka supaya bisa merangkak, gitu. Tengkurap dulu tuh, kemudian duduk seperti itu kan fondasi mereka untuk dapat merangkak. Dan asli merangkak pun itu fondasi mereka ketika mereka berjalan, berlari. Jadi ketika jatuh, otot-otot kakinya, tangannya itu sudah kuat, keseimbangannya sudah bagus. Itu fungsi dari merangkak. Maka dari itu ketika ada yang tidak merangkak, sebetulnya kalau bisa diusahakan distimulasi, ya pada usianya itu 7-9 itu diusahakan untuk merangkak. Sama halnya ketika anak saya dulu ketika usia 8 bulan, dia belum bisa merangkak. Masih jalan, merangkak jalan. Hanya bisa merangkaknya masih diam, belum bisa berjalan. Saya benar-benar menstimulasinya, dia menirukan, disuruh niru saya, pokoknya sampai dia bisa
merangkak. Akhirnya usia mau 9 bulan dia bisa merangkak. Karena apa? Karena saya tahu ketika anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai usia 2 tahun, saya itu punya list. Anak sekian harus bisa segini, anak ini harus bisa ini. Tapi tidak saya paksakan ke anak saya. Saya hanya menstimulasi. Tidak boleh memaksakan juga. Kita sebagai orang tua hanya bisa menstimulasi. Itu prinsip-prinsip perkembangan. Kemudian ada yang dinamakan aspek perkembangan manusia. Ada fisik, ada kognitif, ada personal, ada sosial, dan moral. Kalau fisik ya kalian sudah tahu ya, perkembangan fisik itu yang berkaitan dengan struktur tubuh manusia, fungsi-fungsinya, seperti itu. Kemudian ragam keterampilan fisik yang awalnya belum bisa lari cepat, bisa jadi lari cepat. Yang awalnya mungkin kalau di SMP ada SD ya, roll depan, roll belakang, jadi bisa itu bisa. Kemudian perkembangan kognitif. Kalau perkembangan kognitif ini berkaitan dengan cara berpikir manusia atau individu. Jadi berbagai perubahan selama perkembangan itu pasti mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik atau kedewasaan seseorang. Kemudian tadi ada perkembangan personal. Kalau perkembangan personal di sini itu biasanya digunakan untuk menunjuk proses perubahan kepribadian individu pribadi diri kita sendiri. Kita punya kepribadian yang bagaimana? Apakah yang suka marah? Apakah kemudian? Apakah yang sabar? Kan pasti kadang dari melihat raut mukanya saja sudah kelihatan ya, ini anaknya kayaknya kalem, ini anaknya kayaknya apa ya, cerewet. Itu perkembangan personal. Kemudian terakhir perkembangan sosial dan moral, ya terkait dengan ketika kita bersosialisasi, kemudian moral kita bagaimana, itu perkembangan sosial dan moral itu juga pasti berbeda setiap orang. Kemudian ada yang namanya dimensi manusia. Kalau tadi aspek perkembangan manusia, ada yang menganggap juga 4 dimensi manusia secara psikologi Islami. Yang pertama itu terkait dengan dimensi mental psikis. Ya. Oh, yang kedua, kalau yang pertama itu terkait dengan fisik biologis. Yang kedua mental psikis, sosiokultural, dan dimensi spiritual. Kalau psikis biologis itu seperti yang tadi terkait dengan pertumbuhan, indera manusia, fisiknya bagaimana. Kemudian kalau yang mental psikis itu terkait dengan akal kita, nafsu kita, seperti itu, gairah kita. Kemudian kalau yang berhubungan dengan sosiokultural terkait dengan sosialisasi kita, kebudayaan, dan yang terakhir spiritual berarti terkait dengan adanya Tuhan, agama kita. Itu dimensi manusia perkembangannya itu ada yang fisik, sosiokultural, spiritual, dan mental. Itu dilihat dari psikologi Islami. Kemudian tahap proses pengembangan individu menjadi diri sendiri. Ada bertemunya konsepsi, yaitu ketika mau jadi janin, kemudian kelahiran, ketika lahir, kemudian setelah lahir itu proses perkembangan dari lahir sampai dewasa. Itu tahapannya itu. Jadi waktu di perut, ketika lahir, dan proses perkembangan menjadi dewasa. Kemudian ada 6 tahapan perkembangan. Dari fase bayi itu makan, berjalan, bicara, persiapan membaca, membedakan benar salah. Itu usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian usia 2 tahun ke atas, sudah masuk ke keterampilan fisik, sikap, menyesuaikan diri, peran sosial, sudah masuk ke peran sosial, karena sampai usia 12 tahun. Kemudian remaja, ini SMP biasanya. SMP dan SMA, remaja. Itu biasanya kebebasan emosional.
Jadi kadang emosinya masih meledak, belum bisa mengendalikan emosi. Kemudian menerima dan bertanggung jawab. Kenapa bisa dikatakan menerima dan bertanggung jawab? Karena ketika SMA dan SMA biasanya masih kayak nurut gurunya, masih rajin-rajin seperti itu. Kemudian yang keempat, fase dewasa awal. Ini ketika kuliah dan masuk sudah kerja, sudah nikah seperti itu. Ini fase dewasa awal. Biasanya memilih teman hidup, kemudian lebih karir, mengasuh anak, gitu. Kemudian fase dewasa madya itu usia 40 sampai 60 itu biasanya lebih ke membimbing anak atau mengisi waktu luang karena biasanya anak-anaknya sudah dewasa juga. Gitu. Kemudian yang terakhir fase akhir, menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik, masa pensiun, kematian pasangan hidup. Ini merupakan tahapan perkembangan. Kalian itu biasanya ya apa yang namanya ya? Kita ya melalui tahapan-tahapan ini. Namun yang namanya usia kan kita juga tidak tahu. Ini sebagai teorinya. Teorinya dari bayi sampai dewasa akhir secara garis besar ya seperti ini. Itu tahapan perkembangan. Kemudian manfaat mempelajari perkembangan siswa. Dengan kalian tahu tahapan perkembangan, tahu prinsip-prinsip dengan perkembangan, tahu dimensinya, tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya, itu akan bermanfaat ketika kalian nantinya terjun di sekolah dasar. Jadi di sini manfaat mempelajari perkembangan siswa, itu yang pertama, guru dapat memberikan layanan dan bantuan serta membimbing dengan tepat seperti itu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar. Jadi ketika kita sudah tahu karakteristik anak didik kita seperti ini, kita akan meminimalisir kesulitan belajar mereka. Biasanya misalkan ketika kalian mungkin mengajar kelas 1 misalkan, kok ternyata anak didik kalian membacanya belum lancar, berarti kan kalian ketika mengajarkan harus menambahkan model metode pembelajaran yang memang dimaksudkan untuk mengajarkan mereka lebih mudah untuk mempelajari membaca seperti itu. Kemudian jadi sudah tahu kesulitan-kesulitan belajarnya usia sekolah dasar itu biasanya bagaimana. Kemudian guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat dalam memulai aktivitas belajar. Kita tahu kadang siswa itu ketika masih pagi misalkan masih seger, kemudian ketika sudah agak siangan mereka sudah mulai agak sedikit capek seperti itu. Itu juga pemilihan metode pembelajaran harus diperhatikan melalui dari waktu juga. Kemudian yang terakhir, guru dapat menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Ini sudah pasti seperti itu. Jadi begitu ya, terkait dengan proses dan fase-fase perkembangan. Jadi ini tadi teorinya. Minggu kemarin kalian sudah mencoba untuk menilai diri kalian sendiri, mempelajari diri kalian sendiri, mengenali diri kalian sendiri. Walaupun ketika saya lihat tadi dan kemarin itu ada beberapa yang belum mengisi secara lengkap. Ada yang cuma mengisi 1 baris saja, namun ada yang sudah lengkap. Gitu. Sebetulnya itu salah satu usaha kalian untuk mencoba mengenali diri kalian dari lahir sampai sekarang itu saya bagaimana sih? Apa yang saya inginkan? Apakah ada hal-hal yang akan saya rubah seperti itu? Jadi hal yang kurang baik menjadi hal yang bagaimana? Bagaimana Mas Fuad? Kenapa Mas Fuad? Apa suara saya ngilang-ngilang? Suara saya ngilang-ngilang? Tidak, Bu. Oh, oke, kalau tidak. Tidak. Oke, jadi itu ya tadi ya.
terkait dengan proses dan fase perkembangan manusia. Ini masih secara umum manusia, belum masuk ke lebih detail siswa usia sekolah dasar. Mungkin ada yang mau sharing terkait dengan pengalamannya. Sebenarnya kemarin saya menugaskan seperti itu biar kalian ketika kalian dalam posisi sekarang kalian ini, ketika disesuaikan dengan usianya tadi, itu kan berarti masa dewasa awal ya. Nah, apakah kalian sudah bisa sesuai dengan teorinya atau belum seperti itu. Namun secara singkat ya sudah sesuai. Kemudian selain itu juga dengan adanya pengenalan diri kalian melalui tabel itu, setidaknya itu sebagai apa ya? Bisa sebagai bekal kalian untuk kedepannya. Jadi ketika kalian punya mimpi, punya tujuan, punya goals itu, ketika kalian sudah ada pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu sebagai pembelajaran, kemudian ada keinginannya bagaimana, mungkin kalau yang kemarin saya tuliskan di tugas itu lebih ke karirnya, mungkin kalian di sini ketika lulus akan berkarir menjadi apa, itu juga sebuah impian. Nah, untuk mewujudkan impian tersebut, itu kan kalian harus melakukan usaha-usaha apa saja ketika berkuliah selama 4 tahun ini. Itu juga harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan juga. Ketika saya usia ini, itu biasanya secara teori sudah stabil harusnya begitu. Dalam pengendalian emosinya itu sudah bagus. Ketika saya kok belum seperti itu, berarti saya harus memperbaiki diri. Jadi mumpung kalian masih dalam proses perkuliahan, masih proses studi, masih proses belajar, belum bekerja menghadapi anak-anak, kalian, kita semua ya, saya juga memperbaiki dirilah. Ketika memang ada sesuatu yang belum sesuai dengan tahapan perkembangannya. Gitu. Mungkin masih emosian ketika ada anak SD atau mungkin kalian latihan jadi guru, ada anak yang bandel, kalian masih belum bisa menghadapi hal itu. Berarti itu proses belajar. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya yang namanya belajar. Kalian masih seperti itu pun ya bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kekurangan. Namun itu karena kita sudah tahu kekurangan, kita harus bisa mencoba meminimalisirnya gitu, secara bertahap. Gitu. Mungkin saya membaca ada yang impiannya itu jadi miliarder. Ketika bermimpi jadi miliarder, otomatis kan harus dari mulai sekarang saya harus ngapain, gitu loh. Ternyata kuliahnya harus bagaimana. Jangan misalkan kuliahnya saja mungkin jarang berangkat, jarang mengumpulkan tugas, impiannya besar. Tidak masalah juga yang namanya impiannya besar, namun kalau bisa ya sesuai dengan usaha-usaha kalian. Mungkin ada juga yang impiannya jadi guru PNS, misalkan seperti itu. Usaha-usaha kalian apa ketika perkuliahan ini masih proses perkuliahan, kalian melakukan apa untuk mewujudkan mimpi tersebut? Karena yang namanya sebuah mimpi itu ya insya Allah itu dapat terwujud jika Allah mengizinkan. Namun harus ada usaha-usaha untuk menjembatani kita mencapai mimpi tersebut seperti itu. Saya sudah pernah cerita belum ya? Saya itu ketika usia kayak kalian, ketika kuliah, pas seusia kalian itu saya ketika bermimpi itu saya tulis. Ini bisa dicontoh. Saya tulis, misalkan tahun depan saya harus melakukan apa. Tahun depannya lagi, 2 tahun kemudian saya harus apa. 3 tahun lagi saya harus apa. 4 tahun lagi harus apa. Itu ditulis. Kalian tulis, kalian tempelkan di kamar. Entah itu di tembok atau di almari ketika buka lemari jadi baca. Coba kalian tulis sebanyak mungkin. Keinginan-keinginan simpel pun nggak apa-apa, tidak harus keinginan besar. Kalau dulu saya memang keinginan yang besar-besar.
Namun sebetulnya keinginan simpel pun, misalkan bulan depan saya ingin ini, bulan depannya lagi ini, tulis saja. Tulis, dan setelah beberapa bulan kemudian, lihat kembali mana sih yang sudah tercapai kalian coret. Coba kalian buktikan dengan adanya list-list seperti itu, apakah itu membantu atau tidak. Kalau buat saya itu sangat membantu, karena bisa dikatakan itu merupakan the power of tulisan gitu. Bisa itu. Ada buktinya juga. Salah satu pengalaman dari mahasiswa IPB, Institut Pertanian Bogor. Coba nanti saya bukakan itunya ya, videonya ya. Kalau bisa tapi. Jadi pada mahasiswa IPB itu dia mempunyai mimpi yang sangat banyak sekali, 100 mimpi tujuan, baik itu mimpi yang simpel maupun yang tidak. Namun dia tulis semua 100. Dan setelah beberapa tahun kemudian ternyata sudah tercoret semua. Itu terwujud semua. Tinggal satu yang belum, kuliah di luar negeri. Dan beberapa waktu kemudian itu tercapai, kuliah di Jepang. Jadi mungkin sebagian orang awalnya menertawakan ya, lah ini terlalu tinggi, ini terlalu ini. Namun ternyata ketika semuanya terwujud, nah kita bisa bilang apa seperti itu. Jadi bisa kalian bisa kalian lakukan. Ya, mungkin awal-awal coba-coba dulu. Karena saya pernah melakukan itu walaupun tidak sampai 100 tapi terwujud semua. Jadi saya bisa meminta kalian cobalah dari sekarang membuat daftar mimpi kalian yang akan datang. Bahkan mungkin bulan depan pun nggak apa-apa. Kalian coba tulis, misalkan hafal juz 10 misalkan, atau hafal surat apa. Itu kan apa ya? Bukan terkait dengan karir, tapi itu bisa dijadikan. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke. Kalau memang belum, saya akhiri saja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.